Assalamualaikum warahmatullahi Sigar. wabarakatuh. Abi pun. Halo semuanya, perkenalkan saya Niwalinda Maharani NPM 21130531181 dari kelas 3A Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Lampung. Alasan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah pendidikan nilai dan moral, yakni tentang bagaimana seorang guru SD menanamkan pentingnya pendidikan nilai dan moral kepada peserta didik melalui mata pelajaran PPKN. Untuk lebih jelasnya, simak video ini sampai habis ya. Baiklah, dalam video kali ini saya akan membahas mengenai materi 1, pengertian pendidikan nilai dan moral. Materi 2, pengertian pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Materi ketiga, peran pendidik dalam menanamkan nilai dan moral. Dan materi terakhir, cara pendidik dalam menanamkan nilai dan moral melalui mata pelajaran PPKN di sekolah dasar. Sebelum lanjut ke pembahasan materi, di sini saya melampirkan foto-foto mengenai krisis moral yang terjadi di sekolah dasar. Krisis perkembangan moral anak semakin lama semakin buruk. Ditunjukkan dari syaratnya berita di berbagai media massa tentang banyaknya kasus penyimpangan moral di kalangan anak dan juga remaja, seperti perilaku seks di luar nikah. Sehingga banyak anak-anak sekolah dasar yang hamil di luar nikah karena kurangnya pengawasan dan juga penanaman moral dalam dirinya. Selain itu, aksi kekerasan di sekolah marak terjadi, seperti masih banyaknya kasus pembulian dan juga tawuran di kalangan pelajar. Tidak berhenti sampai di situ, masih banyak peserta didik yang kurang memiliki kesadaran tentang menaati peraturan yang ada di sekolah. Seperti masih banyak anak sekolah dasar yang membuang sampah sembarangan, baju sekolah tidak dimasukkan, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, peran seorang pendidik sangat diperlukan dalam menanamkan pendidikan nilai dan moral kepada peserta didik. Bagaimana peran dan upaya guru dalam menanamkan nilai dan moral tersebut? Mari kita simak bersama. Apa itu pendidikan nilai dan moral? Pendidikan nilai dan moral adalah suatu usaha sadar yang dilakukan oleh manusia, yakni orang dewasa, yang terencana untuk memberikan kesempatan kepada peserta didik, yakni anak dan generasi penerus, untuk menanamkan nilai ketuhanan, nilai-nilai estetik dan etik, nilai baik dan buruk, benar dan salah, mengenai perbuatan, sikap dan kewajiban, akhlak mulia, budi pekerti luhur, agar mencapai kedewasaannya dan menjadi bertanggung jawab. Lalu, apa itu pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan? Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang bertujuan untuk mengembangkan peserta didik menjadi pribadi yang mampu menanamkan nilai-nilai kebangsaan dan rasa cinta tanah air sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan semangat negara Kesatuan Republik Indonesia. Materi selanjutnya yakni peran pendidik dalam penanaman pendidikan nilai dan moral. Peran pendidik tersebut antara lain, yang pertama, optimalisasi peran dalam proses pembelajaran. Pendidik tidak seharusnya menempatkan diri sebagai aktor yang dilihat dan didengar oleh peserta didik, tetapi pendidik seharusnya atau seyogyanya berperan sebagai sutradara yang mengarahkan, membimbing, memfasilitasi dalam proses pembelajaran, sehingga siswa dapat melakukan dan menemukan sendiri hasil belajar yang terintegrasikan nilai rasa dan hormat. Selanjutnya, integrasi materi pendidikan nilai dan moral ke dalam mata pelajaran. Pendidik dituntut untuk peduli, mau, dan mampu mengaitkan konsep-konsep pendidikan nilai dan moral pada materi-materi pembelajaran yang diampunya. Dalam hubungannya dengan ini, pendidik dituntut untuk terus menambah wawasan dan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan penanaman nilai dan moral yang dapat diintegrasikan dalam proses pembelajaran,
Salah satu mata pelajaran yang dapat mendidik nilai dan moral pada peserta didik sekolah dasar yakni pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Peran pendidik selanjutnya yakni mengoptimalkan kegiatan pembiasaan diri yang berwawasan pengembangan budi pekerti dan akhlak mulia. Di sini, para pendidik melalui program pembiasaan diri lebih mengedepankan atau menekankan kepada kegiatan-kegiatan pengembangan budi pekerti dan akhlak mulia yang kontekstual. Kegiatan yang menjurus kepada pengembangan kemampuan afektif dan psikomotor. Peran pendidik selanjutnya yakni penciptaan lingkungan yang kondusif untuk tumbuh dan berkembangnya nilai moral peserta didik. Lingkungan terbukti sangat berperan penting dalam pengembangan pribadi manusia atau lebih tepatnya peserta didik kita, baik lingkungan fisik maupun lingkungan spiritual. Oleh karena itu, baiknya sekolah dan pendidik perlu untuk menyiapkan fasilitas-fasilitas dan melaksanakan berbagai jenis kegiatan yang mendukung kegiatan pembinaan pendidikan nilai dan moral untuk peserta didik. Selanjutnya, menjalin kerjasama dengan orang tua peserta didik dan masyarakat dalam mengembangkan pendidikan nilai dan moral. Bentuk kerjasama yang bisa dilakukan yaitu seperti menempatkan orang tua peserta didik dan masyarakat sebagai fasilitator dan narasumber dalam kegiatan-kegiatan pengembangan pendidikan nilai dan moral yang dilakukan di sekolah. Lalu peran pendidik yang selanjutnya atau yang terakhir yakni menjadi figur teladan bagi peserta didik. Nah, penerimaan peserta didik terhadap materi pelajaran yang diberikan oleh seorang pendidik sedikit akan bergantung terhadap penerimaan pribadi peserta didik itu sendiri terhadap pribadi seorang guru. Hal ini sangat manusiawi, karena di mana seseorang akan selalu berusaha untuk meniru, mencontoh apa yang disenangi dari model atau teladan yang dilihatnya. Nah, momen seperti ini sebaiknya merupakan kesempatan yang baik bagi peserta didik, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk menanamkan pendidikan nilai dan moral kepada peserta didik. Dari penjelasan tersebut dapat menggambarkan bahwa peranan seorang pendidik dalam pengembangan pendidikan nilai dan moral di sekolah dasar yang berkedudukan sebagai katalisator atau teladan, inspirator, motivator, dinamisator, dan evaluator. Yang pertama, katalisator atau teladan. Maka, keteladanan seorang pendidik merupakan faktor mutlak dalam mengembangkan pendidikan nilai dan moral pada peserta didik yang efektif karena kedudukannya sebagai figur atau idola yang digugu dan ditiru oleh peserta didik. Selanjutnya adalah peran inspirator. Peran inspirator berarti seorang pendidik harus mampu membangkitkan semangat peserta didik agar mau maju dan mengembangkan potensinya. Selanjutnya adalah peran motivator. Nah, dalam peran motivator berarti mengandung makna bahwa setiap pendidik harus mampu mengembangkan spirit, atas kerja, dan potensi yang luar biasa dalam diri peserta didik. Selanjutnya adalah peran dinamisator. Peran ini bermakna bahwa setiap pendidik memiliki kemampuan untuk mendorong peserta didik ke arah pencapaian tujuan dengan penuh kearifan, kesabaran, cekatan, cerdas, dan juga menjunjung tinggi spiritual. Selanjutnya adalah peran sebagai evaluator. Evaluator di sini memiliki arti bahwa setiap pendidik dituntut untuk mampu dan selalu mengevaluasi sikap atau perilaku diri dan metode pembelajaran yang dipakai dalam pengembangan pendidikan nilai dan moral, sehingga dapat diketahui tingkat efektivitas, efisiensi mengenai program-programnya. Lalu, bagaimana cara atau upaya pendidik dalam menanamkan pendidikan nilai dan moral melalui mata pelajaran PPKN di sekolah dasar? Upaya yang pertama, pada kegiatan awal pembelajaran, pendidik dapat menanamkan sikap religius, sopan, dan berpikir logis.
Langkah yang dapat dilakukan dalam kegiatan pendahuluan, pendidik menanamkan nilai sopan dengan mengucapkan salam saat memasuki ruangan kelas dan yang akan dibalas oleh peserta didik. Pendidik juga menanamkan sikap religius dengan mengarahkan peserta didik untuk berdoa. Dan selanjutnya, pendidik menanamkan sikap berpikir logis dengan cara pendidik menanyakan kembali apa saja yang harus kita lakukan agar dapat dihargai oleh orang lain. Dan peserta didik akan menjawab dengan berkata sopan dan santun kepada orang lain. Setelah itu, peserta didik dapat melakukan post-test. Dari penjelasan tersebut, dapat dilihat bahwa pendidik sudah berusaha untuk menanamkan nilai moral kepada peserta didik. Upaya selanjutnya yakni pendidik melakukan kegiatan pembelajaran dengan menyiapkan perencanaan implementasi pendidikan nilai dan moral melalui mata pelajaran PPKN dengan menyiapkan silabus dan bahan ajar RPP. Perencanaan dapat dilakukan dengan cara mengkolaborasikan nilai-nilai sikap dalam pembelajaran dan menyiapkan pembelajaran moral melalui PPKN dengan proses perencanaan dengan mengkolaborasikan nilai-nilai sikap dalam skenario pembelajaran. Pendidik mengungkapkan tahapan perencanaan yang dilaksanakan untuk masukkan nilai moral ke dalam silabus dan juga RPP. Pendidik dengan mata pelajaran PPKN mencantumkan muatan-muatan kegiatan meliputi perilaku dan ucapan yang sesuai dengan nilai-nilai moral Pancasila dalam perencanaan pembelajaran tersebut. Langkah-langkah pendidik dalam melakukan pembelajaran tersebut meliputi tahap pendahuluan, inti, dan penutup. Upaya pendidik dalam membentuk moralitas peserta didik selalu memberikan contoh yang baik bagi peserta didik dengan datang sekolah tepat waktu, dan pendidik selalu menanamkan nilai moral kepada peserta didik. Jika ada peserta didik yang terlambat masuk kelas, maka pendidik akan memberikan sanksi dan tidak diperbolehkan masuk ketika proses pembelajaran berlangsung. Baiklah, sekian penjelasan materi dari saya. Apabila terjadi kesalahan, mohon dimaafkan. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabi pun.